Selamat pagi Bu Ani. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan presentasi tentang peran manajemen kepemimpinan dalam mendampingi generasi muda menuju perubahan sosial. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ignatia Flora Alvarez dengan NIM 041. Yang pertama di sini ada topik pembahasan, di mana ada beberapa topik yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama itu ada tujuan presentasi, yang kedua ada pengertian peran manajemen kepemimpinan dalam mendampingi generasi muda menuju perubahan sosial. Yang ketiga ada nilai-nilai inti dalam kepemimpinan pemuda. Dan yang keempat ada karakter kepemimpinan yang dibutuhkan generasi muda. Yang kelima ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang keenam ada contoh nyata dari dunia nyata. Dan yang terakhir ada refleksi. Untuk yang pertama di sini tujuan presentasi saya menyadarkan teman-teman akan pentingnya dukungan kepemimpinan bagi generasi muda, menjelaskan strategi manajemen kepemimpinan yang tepat bagi pemuda, dan mengajak teman-teman untuk terlibat aktif dalam pembentukan pemimpin muda yang transformatif. Selanjutnya, apa sih itu peran manajemen kepemimpinan dalam mendampingi generasi muda menuju perubahan sosial? Yaitu adalah upaya untuk membimbing, menggerakkan, dan memberdayakan anak muda agar mereka mampu mengambil peran aktif sebagai pemimpin dalam membawa perubahan positif di masyarakat melalui pendekatan yang terorganisir dan strategis. Manajemen kepemimpinan membantu generasi muda mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kerjasama, empati, serta visi sosial, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerus masa depan, tapi juga sebagai pelaku utama dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, di sini ada nilai-nilai dalam kepemimpinan pemuda. Di sini ada beberapa nilai, yaitu yang pertama ada nilai inklusivitas, di mana kita harus memiliki kemampuan untuk menerima dan melibatkan semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang, agama, suku, dan status sosial. Selanjutnya ada partisipasi aktif, di mana kita sedia untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan dan aksi sosial demi kebaikan bersama. Selanjutnya ada keadilan sosial, di mana upaya memastikan bahwa setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada integritas, di mana kita harus memiliki sikap jujur, konsisten, dan dapat dipercaya dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Yang terakhir ada empati dan kepedulian, di mana kita harus mampu merasakan dan memahami kondisi orang lain serta mampu membantu dan peduli terhadap sesama. Jadi tidak mementingkan kepentingan sendiri. Selanjutnya di sini ada karakter kepemimpinan yang dibutuhkan generasi muda. Jadi kita sebagai next kepemimpinan generasi muda, kita harus memiliki karakter seperti yang pertama visioner, yaitu memiliki arah dan tujuan yang jelas, di mana kita harus memiliki pandangan jauh ke depan dengan tujuan dan arah yang jelas di masa depan. Selanjutnya ada transformasional, yaitu kita menggerakkan perubahan. Maksudnya adalah mampu menginspirasi dan menggerakkan orang lain untuk melakukan perubahan positif, mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya ada kolaboratif, membangun sinergi lintas sektor, yaitu kita harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun sinergi mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada adaptif, cepat tanggap terhadap perubahan. Jadi kita harus cepat menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru dan tanggapan terhadap perubahan lingkungan atau situasi yang tidak terduga. Selanjutnya ada empatik,
yaitu peka terhadap kondisi sosial, di mana kita harus peka dan mampu memahami perasaan kondisi sosial orang lain, peduli terhadap kesejahteraan bersama. Selanjutnya di sini ada dampak positif, yaitu yang pertama tumbuhnya pemimpin muda berkualitas, di mana pemuda lebih siap memimpin karena dibekali karakter visi dan keterampilan yang kuat. Yang kedua ada meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan sosial, di mana anak muda lebih aktif berkontribusi dalam menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya ada inovasi sosial berbasis teknologi dan kebutuhan masyarakat, di mana kepemimpinan mendorong solusi yang kontekstual dan kreatif, terutama di tingkat lokal. Selanjutnya ada terbangunnya masyarakat yang inklusif dan kolaboratif, di mana generasi muda mendorong budaya kerjasama lintas sektor dan generasi. Dan yang terakhir ada percepatan transformasi sosial, di mana kita harus membawa perubahan ke arah yang lebih adil, modern, dan berkelanjutan menjadi lebih cepat tercapai. Selanjutnya di sini ada dampak negatif. Yang pertama ada pemuda kehilangan arah dan potensi tidak terkelola, yaitu maksudnya tanpa bimbingan dan energi dan kreativitas pemuda tidak dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya ada munculnya apatisme sosial di kalangan anak muda, yaitu kurangnya dukungan dan ruangan partisipasi membuat pemuda enggan terlibat. Selanjutnya ada kepemimpinan yang tidak berbasis nilai dan etika. Ini biasanya berisiko menghasilkan pemimpin muda yang hanya mengejar posisi, bukan untuk membawa perubahan baru bagi masyarakat. Selanjutnya di sini ada terjadinya kesenjangan antar generasi, yaitu di mana tidak adanya kolaborasi bisa memicu konflik pandangan antara generasi tua dan generasi muda. Selanjutnya ada ketimpangan sosial tidak terselesaikan, di mana kita harus membawa perubahan sosial berjalan lambat karena pemuda tidak diberdayakan sebagai agen perubahan. Di sini saya ada contoh kepemimpinan generasi muda di Desa Digital Indonesia, yaitu di mana beberapa daerah di perdesaan Indonesia itu muncul pemimpin muda yang berhasil membawa perubahan sosial melalui pendekatan partisipasi dan berbasis teknologi. Mereka tidak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal secara berkelanjutan. Nah, di sini pendekatan kepemimpinan yang bisa diambil itu ada yang pertama menggunakan teknologi untuk kesejahteraan, yaitu anak muda memanfaatkan internet dan platform digital untuk memasarkan produk UMKM lokal. Selanjutnya ada kepemimpinan inklusif dan kolaboratif, yaitu kita harus mengajak warga desa dari berbagai latar belakang untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Selanjutnya di sini ada pelatihan dan pendidikan masyarakat, di mana kita harus mengadakan pelatihan literasi digital dan kewirausahaan agar masyarakat mampu mandiri secara ekonomi. Selanjutnya di sini ada transformasi sosial dari akar rumput. Maksudnya adalah fokus pada kebutuhan nyata warga desa, dari pengelolaan sampah hingga akses layanan publik digital. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah kepemimpinan muda yang berbasis nilai empati dan teknologi, mampu mengubah wajah desa menjadi lebih mandiri, modern, dan berdaya saing. Perubahan sosial tidak selalu harus dimulai dari kota besar. Pemuda desa juga bisa menjadi agen transformasi yang kuat.
Nah, di sini ada refleksi pemimpin seperti apa yang kita butuhkan. Jadi pemimpin yang kita butuhkan adalah apakah kita butuh pemimpin yang hanya mengejar target atau pemimpin yang peduli pada orang-orang yang dia pimpin. Jadi kepemimpinan sejati itu melihat manusia bukan hanya angka, ia mengutamakan proses, nilai, dan tanggung jawab sosial. Jadi perubahan besar dimulai dari pemimpin yang mau mendengarkan, memahami, dan bertindak dengan hati-hati. Jangan tanya apa yang dunia bisa berikan padamu, tanyakan apa yang bisa kamu berikan pada dunia. John F. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Apa deh? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga informasi yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk para pemimpin generasi muda. Untuk next. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga informasi yang saya berikan kali ini bisa bermanfaat bagi next generasi muda. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Anjir, presentasinya dari pagi ke siang. Oh ya, ulangi aja. Ya belum. 1, 2. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga informasi yang saya presentasikan pada kali ini bermanfaat bagi generasi muda ke depannya. Anjing! Aduh, Kuat banget bangsat. Anjing! Oh, susah ya presentasi nggak belajar tuh. Nggak baca samsat.